Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tema kita kali ini adalah jangan merasa cukup untuk berbuat kebaikan. Kita manusia setelah menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan mati dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki hari akhirat. Dan di sanalah seluruh manusia akan menyesal. Jangankan orang-orang yang zalim, orang-orang yang taat, yang beriman saja, juga mereka menyesal, dalam arti mereka menyesal karena kenapa saya tidak bisa melakukan kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang telah kami lakukan semasa di dunia untuk mendapatkan kenikmatan surga yang lebih nikmat lagi. Itulah penyesalan orang-orang yang beriman, yakni merasa kurang, merasa tidak cukup ya apa yang sudah mereka lakukan dari amal-amal kebaikan. Inginnya mereka menambah lagi, lebih banyak lagi kebaikan itu, sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih nikmat lagi dan lebih bahagia lagi. Maka dari itu, saudara sekalian, Allah menggambarkan nanti suasana di akhirat di dalam firman-Nya di surat Thaha ayat yang ke-111 hingga 113-nya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan wajah-wajah pada hari akhirat nanti mereka tertunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya demikian. Kemudian Allah katakan, waqad khaba man hamala dzulma. Waqad khaba, dan sungguh celaka sekali, merugi sekali, bangkrut dan gagal alias binasa. Man hamala dzulma, orang yang membawa kezaliman, dosa-dosa kezaliman yang dulu mereka lakukan selama hidup di dunianya. Itulah manusia-manusia yang celaka, manusia yang gagal, tidak mendapatkan kesuksesan, dan mereka menjadi orang-orang yang binasa, yang diazab oleh Allah di dalam neraka karena mereka semasa hidup di dunia melakukan kezaliman dan kezaliman. Adapun sebaliknya, waman ya'mal minas salihat, dan barang siapa orangnya yang beramal dari amal-amal yang soleh, wa huwa mu'minun, sedangkan dia betul-betul hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalnya adalah amal yang soleh, perbuatannya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang dan tidak melanggar daripadanya, kemudian hatinya pun
betul-betul beriman dengan keimanan yang lurus, yang murni, yang sejati, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Maka Allah menjamin fala yakhafu zulman, maka orang tersebut tidak akan takut mendapatkan kezaliman dalam arti dizalimi, yaitu tidak akan dibebani, yakni hukuman azab dosa apa yang tidak dia lakukan sendiri. Artinya tidak mungkin orang tersebut akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menimpakan azab kepadanya dari yakni dosa yang tidak dia lakukan. Artinya ditambahkan yakni azab melebihi dari apa yang mereka lakukan. Tidak akan. Allah ma'adil. Begitu juga wala hadma, dan tidak pula hadma. Hadma artinya dikurangi pahala kebaikan yang dilakukannya. Tidak mungkin terjadi di akhirat. Allah tidak akan mungkin menambahkan dosa kepada hamba kecuali dari apa yang dia lakukan, dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari apa yang mereka perbuat. Allah Maha Adil. Allah akan membalas setiap amal perbuatan setimpal dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan masing-masing. Kemudian saudara sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, derajat hadisnya adalah hasan dan hasan sahih, di mana Nabi kita SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa orangnya yang keluar tentu dari rumahnya untuk mencari ilmu tentang agama Islam ini, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, artinya mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Betapa besar pahala orang yang mencari ilmu tentang agama ini. Kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai setara dan sama mendapatkan pahala orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di medan jihad. Padahal mencari ilmu tentu tidak ada risiko untuk dibunuh oleh musuh. Bahkan mencari ilmu amat sangat menyenangkan. Duduk di majelis ilmu kita merasa aman, merasa tenang. Tidak ada suara desingan peluru ataupun meledaknya bom-bom yang dijatuhkan. Tidak ada. Tenang, hening, hatinya khusyuk, sejuk, tentram. Namun pahalanya seperti pahala berjihad di medan perang. Ini sangat luar biasa kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wa qala sallallahu, dan Nabi SAW juga bersabda, lan yashba'a, tidak akan merasa kenyang, mukminun, seorang yang beriman, min khairin, dari berbuat kebaikan, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai ia masuk surga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum wa'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian merasa suci diri-diri kalian sendiri,
Artinya jangan merasa cukup untuk berbuat kebaikan dan jangan merasa cukup untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Jangan, saudara sekalian. Terus secara kontinu kita memperbaiki dan meningkatkan amal-amal kebaikan serta menghindari dan menjauhi segala amal-amal keburukan. Itulah sifat orang yang beriman, tidak berhenti, tidak merasa cukup sehingga malas dan berhenti dari berbuat kebaikan. Sampai-sampai Nabi kita SAW pun menyatakan dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya habul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus tidak pernah berhenti sekalipun hanya sedikit. Ini membuktikan bahwa orang yang beriman itu tidak merasa cukup dengan melakukan amal kebaikan yang sudah dilakukannya. Melainkan terus setelah selesai melakukan kebaikan ini, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Luar biasa. Bahkan mereka bersemangat untuk berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlombalah kalian semua dalam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berlomba adalah tetap semangat, terus bergelora semangatnya untuk melakukan amal-amal kebaikan, tidak pernah berhenti sampai ajal menjemputnya. Dan itulah yang pada akhirnya dia sampai memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan untuk mereka, orang yang beriman dan beramal soleh. Saudara sekalian, nunggu apa lagi selagi kita masih hidup, bahkan selagi kita masih sehat, apalagi kita masih muda, masih gagah perkasa, bahkan masih memiliki kemampuan, potensi yang bisa kita curahkan dan kita kerahkan dengan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Ingat, orang beriman, kata Nabi SAW, tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup untuk berbuat kebaikan. Ini membuktikan, mengisyaratkan bahwa orang beriman itu selalu tidak dinamis, tidak statis, tidak berhenti, melainkan terus bergerak dan berbuat untuk berbuat kebaikan, berbuat dan beramal di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Itulah orang yang beriman yang sejati. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.